Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan tetap menimba ilmu di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Tadi kita sudah bicara tentang hidup ya, mati yang tadinya kita curigai yang tidak menyenangkan. Nah, mesti kita tahu lebih dalam nih, apa mati yang menyenangkan itu Pak Kures? Mati yang menyenangkan. Kita mau tahu dulu apa sih mati itu? Atau kita mau bertanya, mati itu berapa kali? Benarkah sekali? Oh, enggak mati. Kalau mati suri lain lagi. Sekali mati. Kalau Al-Quran berkata menyangkut orang-orang kafir ketika mengadu, ahyaitana snatain wa amattana snatain. Kamu hidupkan kami 2 kali dan matikan kami 2 kali. Nah, jadi 2 kali semua orang. Maksudnya Pak Kures? Nah, mati itu adalah ketiadaan di pentas bumi ini. Ketiadaan di pentas bumi. Mati juga diartikan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika kita berkata ketiadaan di pentas bumi, itu bukan berarti ketiadaan. Dia tidak ada di sini. Pernah ada di sana. Dia tidak ada di sini dan akan ada di sana. Kita sebelum lahir, kita berada dalam suatu alam yang bukan alam dunia. Nah, kita lahir hidup di dunia. Sekarang mati sekali, hidup sekali. Kita mati di dunia, mati yang kedua kalinya. Nah, tapi hidup yang kedua kali itu di alam barzakh, ya toh, sampai kiamat nanti, sampai setelah terjadi perhitungan. Itu hidup yang kedua. Semua orang mengalami hidup yang kedua. Kalau yang masuk sorga, hidup yang ketiga. Yang masuk neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup, tidak juga mati. Bagaimana supaya dapat itu hidup yang abadi? Tidak bisa kecuali mati. Jadi tidak usah menghindar dari mati. Jemput itu maut. Sebelum sampai ke ajal Pak Kures. Sebelum sampai ke ajal. Jadi menyangkut pertanyaan kita tadi ya Bu Ibu ya. Hidup yang sesungguhnya itu yang mana? Hidup yang sesungguhnya yang Anda hidup yang berkualitas. Ada orang sakit itu sebenarnya tidak hidup berkualitas. Ada orang bergerak begitu hebat, itu belum berkualitas hidupnya kalau dia tidak tahu banyak. Ya kan? Tadi kita katakan semakin mulia yang Anda ketahui, semakin berkualitas hidup Anda. Kalau Anda kenal menteri dan Anda kenal presiden, lebih berkualitas kalau kenal presiden, iya kan? Tapi kalau Anda kenal Tuhan, itulah kualitas hidup yang paling bagus. Karena semakin mulia. Itu satu. Kalau kita bicara mati lagi yang kedua nih, kita bicara mati yang kedua. Mati itu sakit atau enak? Belum tahu. Sakit Pak Kures. Dia sakit. Dia sakit ya? Oke. Udah pernah sakit mati? Kita lihat begini. Kita bisa tahu kalau kita belajar Al-Quran, kita belajar agama. Tidak ada orang yang pernah mati yang kembali menceritakan kita bahwa mati itu enak atau tidak. Tapi kita bisa jawab kalau kita belajar dari Al-Quran. Oke. Kita tanya dulu. Yang mana lebih enak sadar begini kerja daripada tidur? Tidur enak. Tidur. Buktinya kalau kita capek kita tidur. Nyaman tidur. Mengantuk itu enak ya. Tapi lebih enak dari mengantuk tidur. Apa yang lebih enak dari tidur? Yang lebih enak dari tidur. Yang lebih enak dari tidur mati. Bukan soal tidak ingat atau ingat. Memang nyaman mati itu.
Itu sebabnya kita kalau bangun tidur, itu kita baca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah kematian kami. Jadi mati itu sama dengan hidup. Tidak perlu takut mati. Tetapi ada faktor ekstern yang menjadikan sesuatu bisa lebih sakit atau bisa tidak terasa sakitnya. Saya beri contoh. Kalau saya memotong jari saya, sakit atau tidak? Sakit. Kalau disiram jeruk nipis, lebih sakit. Kalau dibius, tidak sakit. Ya kan? Nah, mati begitu. Mati bisa lebih sakit dari yang Anda bayangkan kalau ada faktor ekstern. Bisa lebih enak dari Anda bayangkan kalau ada faktor ekstern, faktor luar. Apa faktor itu? Amal seseorang. Kalau amalnya baik, wah itu enak sekali matinya. Itu. Jadi sesungguhnya orang yang takut akan kematian menyimpan aspek-aspek internal yang betul, dia menyimpan hal tersebut dalam dirinya. Agama datang menghilangkan keresahan. Agama itu mau orang tenang, mau orang damai, mau orang tidak takut. Ya kan? Maka semua faktor yang bisa menimbulkan keresahan dia singkirkan. Nah, sehingga orang itu mati, ya saya menghadap Tuhan. Saya optimis. Nah, tetapi kalau mau optimis, mau menghadap Tuhan dengan baik, jadikan hidup Anda di sini berkualitas. Selama ini kita beranggapan dengan yakin sekali bahwa kenikmatan itu ada pada kehidupan. Ya. Jadi maut itu sama sekali jauh dari kenikmatan. Bagaimana persepsi Quran tentang maut? Saya kira tidak demikian. Ya, memang maut bisa menjadi sesuatu yang mengerikan. Tapi itu kan di tangan Anda, mau mengerikan atau mau menyenangkan, terserah Anda. Faktornya Anda yang menentukan. Jadi ajal itu bisa sebuah kenikmatan. Sekarang ajal lain lagi. Apa artinya ajal? Tidak selalu saat kematian. Ajal itu adalah masa berakhirnya sesuatu. Yeah. Saya punya gelas pecah. Tiba ajalnya. Ya kan? Saya kontrak kerja berakhir tanggal 1 bulan 1 tahun 2007. Ajalnya selesai. Saya punya masa hidup di sini. Ajalnya selesai. Nah, ajal ini ada dua. Ajal ada dua. Atau dalam bahasa kita sekarang, manusia bisa memperpanjang harapan hidupnya. Bagaimana caranya memperpanjang harapan hidup? Jadikan hidup Anda berkualitas. Kontrak diperpanjang. Kontrak diperpanjang Allah. Oh ini bisa. Sama halnya kalau saya berkata begini. Setiap jam 6 pagi, atau sebelum jam 6, matahari terbit. Betul? Bisa tidak? Dari mana Anda tahu matahari terbit? Cahayanya akan masuk di ruangan ini, ya kan? Bisa tidak cahayanya tidak masuk? Bisa. Kalau mendung. Kalau mendung. Orang Allah begitu juga menyangkut ajal. Orang ini ajalnya begini, kecuali kalau ada sesuatu yang begini. Bagaimana itu kecuali? Kecuali kalau dia bersilaturahim, dia jadi panjang. Nah, hubungan baik dengan manusia. Kecuali kalau dia jaga kesehatan. Kalau dia punya ilmu. Jadi ajal dua. Saya kira ada dua ajal. Ada dua ajal. Alhamdulillah itu ada di suratil An'am. Alladzi qadha ajalan wa ajalun musamma indahu. Yang menetapkan ajal, tapi ada ajal tertentu di sisinya yang tidak berubah.
Baik, Ibu, kita akan lihat lebih jauh apa hak kita sebagai manusia untuk memperpanjang atau memperpendek kehidupan dalam usia dalam kehidupan kita ya. Tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.